Sang suami mengabaikan protes istrinya. Buang dia di gudang. Kemudian kunci pintu di sebelah kiri. Lucy mencoba mengetuk pintu, hasilnya adalah Lucy menjerit daging hati mobil robek. Namun tidak pernah mendapat iba dari suaminya. Dia tidak menunjukkan rasa hormat, menutup pintu. Lucy dipaku di tangannya dan pingsan kesakitan. Dia tidak bisa berhenti menangis minta tolong. Tapi sang suami hanya mencuri semua uang di rumah dan pergi. Setelah beberapa saat menangis tanpa air mata, Lucy membalut lukanya. Dia harus pergi keluar. Karena kedua anak itu masih di luar. Setelah sadar kembali, dia mulai mencari alat. Namun hanya menemukan satu toples selai strawberry. Dan buku pemuliaan. Ini membuat Lucy sangat putus asa. Pada saat ini, suara langkah kaki seorang gadis terdengar di luar. Lucy buru-buru menelepon putrinya. Dia dengan cemas bertanya tentang kondisi putranya. Dia sedang tidur. Aku tekan tombol di pintu, nyanyikan lagu ABC sampai dia tertidur. Tak lama kemudian, Lucy menangis. Tetapi ketika dia merasakan pengertian dari putri dia yang berusia 4 tahun. Maka hal yang mendesak adalah memikirkan cara untuk keluar dengan cepat. Tiba-tiba Lucy menoleh dan melihat sesuatu. Salib besi di dinding. Dia memanggil putrinya. Minta putri untuk menemukan benda logam tajam. Tapi gadis itu hanya menemukan cabang pohon dan frisbee. Bahkan ada krayon. Ibu tidak bisa menggunakan pulpen untuk membentur dinding. Kau ngerti? Anak frustrasi menangis. Lucy tahu dia tidak seharusnya marah. Dia buru-buru meminta maaf kepada putrinya. Sekaligus menyemangati putri yang sangat baik. Kamu bantu ibu coba cari laginya. Memang, kata-kata penyemangat adalah guru terbaik. Kali ini putrinya menemukan obeng. Saat ini Lucy sangat bersemangat. Dia akhirnya melihat secercah harapan. Dia menyuruh putrinya naik ke atas untuk merawat kakaknya. Dan dia mulai memukul dengan obeng. Untungnya, di bawah bata ada tekstur kayu. Segera dia menggali lubang besar. Tapi sekarang putrinya akan datang. Ma, ada yang datang. Siapa di sini? Apa itu ayah? Itu paman bernama Ikan. Pendengaran adalah teman baik suaminya. Merinding Lucy muncul lagi. Karena orang ini memiliki riwayat melecehkan orang lain. Terutama gadis kecil. Lucy buru-buru meminta putrinya untuk masuk ke kamar dan mengunci pintu. Dan menyuruh putri laki-laki itu adalah orang jahat. Jelas tidak boleh buka pintu. Dengan sangat cepat sepasang sepatu ukuran 47 muncul di depan pintu. Di mana Lur? Tidak bersamamu. Setelah memastikan bahwa suami tidak bersama. Hanya Ikan sendirian. Hati Lucy langsung menegang. Dia tahu pria ini tidak baik. Seperti yang diharapkan, dia merasa putri Lucy sangat cantik. Jadi berbalik untuk mencarinya. Melihat Fish menaiki tangga. Lucy disulit untuk mengungkapkan kebijaksanaan. Aku punya beberapa barang yang sangat keren. Kemarilah, aku akan memberikan semuanya untukmu. Mendengar sesuatu yang menarik, Fish langsung berhenti. Dia pergi ke pintu dan meyakinkan Tuhan. Jika memberinya sesuatu, maka dia sama sekali tidak akan menyentuh putrinya. Tapi Lucy tahu, jika Tuhan membantu, maka dia tidak akan dikurung di sini. Dia bahkan bukan berusia 3 tahun lagi. Tentu saja dia tidak percaya kebohongan ini. Jadi dia meminta Fish untuk memasukkan tangannya melalui celah di pintu untuk mengambil sesuatu. Demi keselamatan putri. Dia hanya bisa menangkap Fish di tempat ini. Takut tidak menutup rapat. Lucy bahkan mengambil batu bata itu dan menghancurkannya berkali-kali. Inilah kegilaan sang ibu, Fish kesakitan dan memohon. Lucy sama sekali tidak peduli padanya, masalah di depannya telah diselesaikan. Dia bisa menggali lubang dengan aman. Tapi belum menunggu Lucy istirahat. Kemudian anak perempuan di lantai atas mendengar suara itu dan turun. Ketika Lucy mendengarnya, dia buru-buru berteriak agar putrinya tidak turun. Tapi sudah terlambat.
Fish mengancam Lucy untuk segera melepaskan dirinya. Lucy setuju dengan mulutnya, tapi mengeluarkan sekotak korek api. Nyalakan dan kemudian lemparkan ke bawah. Fish merasakan sakit yang luar biasa dan secara naluriah melepaskannya. Tunggu sampai gadis itu berlari ke atas. Saat ini, Lucy dengan cepat memadamkan api. Fish melewati penyaliban dan api. Juga hampir kehilangan nyawa. Lucy, kelelahan, juga merangkak ke tanah untuk tidur. Tunggu sampai dia bangun dan bersiap untuk makan sesuatu untuk memperkuat tubuhnya. Kemudian tanpa sengaja menyentuh buku catatan. Sepertinya ada sesuatu di dalam. Dia menariknya keluar dan ternyata itu adalah uang $100. Ketika saya membukanya, saya menemukan bahwa ada selembar kertas di dalam setiap halaman. Buku ini peninggalan nenek yang sudah meninggal. Di dalamnya ada foto Lucy dan sepucuk surat. Ternyata ini semua harta yang dia tinggalkan sebelum dia meninggal. Hanya saja sekarang, apa gunanya? Ambil uangnya. Baca buku dan berdoa dengan salib di dinding. Dia langsung mengambil buku itu dan melemparkannya ke pintu. Kemudian memukul salib. Dia mengambil keyakinannya. Pada saat ini air mata jatuh. Dia mengangkat kepalanya, dan menemukan bahwa di atas adalah toilet. Dia berdiri di kursi dan dengan lembut menariknya dengan tangannya. Kemudian langsung keluarkan sepotong kayu. Sepotong, 2 potong, dalam sekejap langit-langitnya terkena tanah. Tidak ada jalan lain. Lucy tinggal mencabut obeng yang ada di tangan Fish. Kemudian mulailah memahat langit-langit. Lucy dengan lancar membuka langit-langit. Akhirnya keluar. Hal pertama yang dia lakukan adalah lari ke kamar tidur untuk menemukan anaknya. Putri melakukan apa yang dia minta, mengunci pintu dengan rapat. Tidak peduli bagaimana Lucy menelepon, tidak ada jawaban. Lucy baru saja mendobrak pintu. Kamarnya berantakan. Jendela terbuka. Tidak ada seorang pun di buayan. Tempat tidur di sebelahku ditutupi selimut. Tidak ada kehidupan.